Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 20, masih halaman 16 ya. Meneruskan. Yang belum punya halaman 16-nya bisa menghubung di mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita adalah ahamiyatus syahadatain, urgensi dua kalimat syahadat, bahasan akidah ya. Selayang pandangnya asyhadu itu aku bersaksi dengan makrifat dan tasdik. Makrifat itu rukunnya penemuan yang pasti tidak tergoyahkan, yang diyakini penemuannya itu sesuai dengan yang sebenarnya serta berdasarkan dalil. Itu makrifat dan tasdik. Aku bersaksi dengan makrifat dan tasdik. Tasdik itu mengakui dan menerima ajarannya, yang diyakini dan diakui serta diterima ajarannya. Itu yang sedang dibahas adalah sifat 20. Dan sekarang giliran nomor 8-nya, sifat iradah. Tapi bahasan nomor 7, yaitu Allah bersifat kudrat, masih tersisa sekitar 6 butir lagi. Sekarang nomor 20-nya membahas dari kekuasaan Allah itu dan meyakini bahwa Allah kuasa. Tidak kalah pentingnya harus selalu ingat dan kita mengakui ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti mengakui sifat kekuasaan Allah, Allah berkuasa, kita selalu zikir, ingat. Nomor 20, la khaira, tidak ada baiknya, berarti jelek. Fi mahabbatin, dalam mengakui cinta kepada Allah, tidak ada baiknya. Tuhjabu, yang terhalang, an dzikrillah, jauh dari ingat kepada Allah. Orang yang cinta itu sifatnya selalu ingat. Kalau tidak ingat berarti tidak cinta. Di dalam hadis yang menerangkan sifat cinta, dzikruka syai' yu'mi wa yusim, mengingat sesuatu itu membuat kamu buta dan tuli. Kalau cintanya kepada makan,
apapun yang mengganggu tidak akan dihiraukan, akan terus saja makan. Nah, seseorang yang cinta kepada Allah tidak akan terganggu dengan ajakan yang bertentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-21-nya kuwatul qulubi, kuatnya, kokohnya hati, wal arwahi, dan ruhiyah, jiwa. Zikrullah adalah ingat kepada Allah, Allah yang alamil guyub, yang maha mengetahui apapun yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, mengetahui secara jelas. Yang tidak terlihat oleh kita, bahkan dalam diri kita juga kita tidak tahu apa yang dibisikkan dengan hati kita. Allah maha mengetahui. Wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, firman Allah dalam surat 40 ayat 19. Ya'lamu, Allah mengetahui, kha'inatal a'yun, khianatnya mata. Mata berkedip itu apakah berkedipnya kelilipan atau karena sinis atau karena malu atau karena apa? Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi dalam hati Allah mengetahui. Ke-22 arba'atun, mungkin ini dicari yang ini 4 itu. Arba'atun, 4 hal. Bisa juga disebut 4 proyek ya. Tajlibu, yang akan mendatangkan, mengimpor, menarik rizki, bukan mengekspor, tapi mengimpor rizki, mendatangkan rizki. Ada 4 hal yang bisa mendatangkan rizki. Rizki itu apa? Tidak selamanya harta ya. Rizki itu bisa sehat, bisa anak soleh, bisa pemahaman. Ada dalam doa dari hadis, warzuqni fahman, rizkikanlah, limpahkan rizki kepadaku, fahman, bisa memahami. Kemudian salah satu doa mendoakan anak soleh itu berlindung dari anak jahat. Allahumma jrubni wajnubni mimma razaqtani, jauhkanlah aku dari yang kau rizkikan kepadaku. Gak usah dibahas itu doa bagaimana. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang berpengalaman tahu. Ini ada anak muda, gak usah diterjemahkan. Itu isi nama mendoakan supaya anaknya ditakdirkan dijauhi dari setan. Itu rizki di sana artinya anak soleh. Jadi rizki itu tidak selamanya harta, bisa anak soleh, bisa pemahaman, bisa ilmu, bisa sehat. Pokoknya pemberian yang membahagiakan, yang menyenangkan.
Nah, 4 hal, bukan hanya 4 hal ya, tapi yang 4 hal ini akan mendatangkan rizki. Pertama, qiyamul laili, salat malam. Qiyam itu isyarah, berdiri di malam hari. Berdiri maksudnya sholat, bukan sekadar berdiri bangun. Mendatangkan rizki. Kalau merasa masih seret rizkinya, harus dikoreksi itu bangun malamnya, sholat malamnya. Mungkin sholat malamnya hanya sekedar sholat malam, hanya dohirnya bangunnya, hatinya tidak bangun. Jangan-jangan begitu, atau jangan-jangan ada keterpaksaan atau karena kebiasaan. Keduanya, kasratul istighfar, banyak istighfar. Banyak istighfar ya, banyak mohon ampun. Paling entengnya banyak istighfar teh, banyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Di sini bahasanya kasratul istighfar, bukan banyak membaca istighfar. Jadi pekerjaannya pun mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, itu juga termasuk istighfar, membaca. Tapi dalam perintahnya bukan bacalah istighfar. Wasari'u ila magfiratin, berlombalah kepada ampunan. Harus berpacu, berlomba, berebut ya, bukan main rebutan, bukan berlomba kerupuk ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tidak ada di sana apabila Agustusan berlomba kerupuk atau panjat pinang. Itu semuanya pernik-pernik Agustusan harus jadi jalan banyak istighfar. Bukan tidak boleh, hanya yang diperintahkan itu fasabih, bertasbih. Paling mudah bertasbih itu membaca subhanallah, bihamdi rabbik, memuji. Paling mudahnya membaca alhamdulillah. Tapi bukan hanya itu, bertasbih memahasucikan Allah. Masjid selalu penuh, pengajian penuh, dihadiri, itu termasuk memuji Allah dan bertasbih. Memohon ampun, tidak ada maksiat, itu istighfar juga. Sekali lagi, tidak apa-apa, boleh saja berlomba kerupuk, berlomba karung, berlomba apa lagi? Tarik tambang. Itu pernik-pernik itu mengingatkan rambu-rambu supaya kita bersyukur, diberi kemenangan, dimerdekakan. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersyukur. Bersyukurnya tidak hanya kepada Allah. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepada aku Allah, wali walidaik, dan kepada orang tuamu, orang tua nenek moyangmu, orang tua para pendiri perintis kemerdekaan. Sabda Rasulullah, lam yashkurillah man ya lam yashkurin nas, man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada perintis kemerdekaan, juga mendoakan dan memohonkan ampun, wastagfir, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastagfirhu. Ya, kasratul istighfar, tidak hanya mengucapkan istighfar, itu juga minimalnya 100 kali baca istighfar juga. Ya, karena Rasulullah, fa inni atubu kulla yaumi atamarrah, Rasulullah 100 kali yang tidak berdosa. Jadi minimalnya kita juga astagfirullahaladzim itu 100 kali. Kalau mengaku banyak dosa mah harus lebih banyak dari 100 kali. Satu, qiyamul lail. Kedua, kasratul istighfar bil ashari, di malam hari, di waktu sahur, sebelum subuh, setelah isya, itu termasuk ashar. Ketiganya wasodaqatu, dan bersodakoh. Dalam grup hadis tadi malam ada pesan dari Pak Ahmad, naon namanya teh, yang usia 102 tahun, fatwa Mbah Hasim Asy'ari, kalau mau panjang umur harus banyak sedekah, silaturahim, satu lagi naon? Santun. Wa dzikrun nahar, dan zikir di siang hari. Nih, zikir di siang hari itu bagaimana? Kita teruskan nomor 23-nya. Zikrullahi, zikir itu dengan lidah menyebut Allah, dengan hati ingat kepada Allah. Zikir itu ada yang dengan hati saja, itu tidak ada tempat dan waktu terlarang. Kalau dengan hati saja mah dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun boleh zikir hati. Kedua, zikir lidah saja. Zikir hati dengan lidah dulu, ya. Ketiga, zikir hati dengan organ tubuh. Kalau zikir hati dengan lidah mah membaca la ilaha illallah disebut tahlil. Menyebut Allah ditambah astagfiru, jadi astagfirullah disebut istighfar. Menyebut Allah ditambah alhamdulillah, jadi alhamdulillah disebut tahmid. Menyebut Allah pakai subhana, jadi subhanallah disebut tasbih. Itu zikir. Pokoknya menyebut Allah itu zikir. Namanya diganti tergantung tambahnya, ya. Kalau menyebut Allah pakai bismi, jadi bismillah disebut basmalah. Menyebut Allah, menyebut membaca firman-Nya disebut tilawah, dzikir. Menyebut Allah diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam disebut salat, dzikir. Itu dzikir lidah dengan hati. Dzikir lidah harus dengan hatinya. Ini ya, ada yang dzikir lidah saja. Dzikir lidah saja, suami istri ngobrol, itu dzikir, terus dzikir. Dzikirnya
harmonis, zikir harmonis, itu termasuk zikir. Ngobrol harmonis suami istri termasuk zikir, sekalipun tidak ingat kepada Allah, apalagi ingat kepada Allah. Kemudian zikir hati dengan organ tubuh, saum. Saum itu lebih baiknya ingat terus hati kepada Allah, kecuali ketika tidur. Dan ketika tidur juga diupayakan harus ingat kepada Allah. Termasuk ingat kepada Allah apabila sebelum tidurnya ingat kepada Allah. Sedang saum siang hari tidur, tapi sebelum tidurnya ingat kepada Allah. Itu termasuk zikir hati dengan organ tubuh. Diulangi lagi bagi jamaah Bilal mah tidak tahu keberapa kalinya. Zikir lidah saja, zikir organ tubuh saja, tanpa ingat kepada Allah, punten, termasuk zikir lidah saja atau lidah dengan organ tubuh, 4 hal tidak dibarengi dengan ingat kepada Allah juga. 1, suami istri ngobrol, itu termasuk zikir kepada Allah sekalipun tidak ingat kepada Allah. Kemudian keduanya, latihan berkuda untuk kemanfaatan sosial, paling utamanya mah untuk berperang. Kemudian latihan atau belajar renang, ketiganya. Keempatnya apa? Hah? Oh iya, Gordul rajuli punten masyur rajuli bainal gordain, melakukan karena 2 tujuan. Melakukan kedua tujuan itu bagaimana? Paling utamanya dalam berperang. Berperang itu 2 tujuannya. Akan menembak sasaran supaya tidak salah tembak, ya. Dan hati-hati, awas ada yang nembak diri gitu. Ya, termasuk ketika membetulkan listrik, ya, takut jatuh mungkin menginjak meja. Dan ini takut kesetrum, itu ada tujuan minimal 2 tujuan, apalagi banyak tujuan melakukan sesuatu yang bermanfaat sampai tidak ingat kepada Allah karena konsentrasi, itu termasuk zikir kepada Allah. Di dalam hadisnya itu kullu syai'in lahwun walabun illa ayyakuna arba'an, segala sesuatu tanpa ingat kepada Allah itu percuma, main-main, kecuali 4 hal, yaitu bercumbunya atau asiknya, harmonisnya suami istri. Kedua, punten, mengingatkan kepada janda. Jadi kalau tidak bersuami mah tidak dikir. Makanya harus cepat dikir, punten. Untuk dikir mah tidak hanya itu punya. Tidak hanya itu, kata ibu-ibu yang tidak ada minat lagi mah nggak apa-apa. Tapi yang masih ingat, keduanya belajar berkuda, latihan berenang, itu isinya hanya dikhususkan ini,
berkuda, berenang itu olahraga untuk kesehatan. Itu sekalipun tidak ingat kepada Allah termasuk dzikir kepada Allah. Kalau tujuannya ya supaya sehat, baik dalam beribadah, berolahraganya itu supaya ulah ketempona ruku jujur kunungan hara rese gitu, untuk enak beribadah. Nah, ke-23-nya dzikrullahi, ingat kepada Allah itu maslakun ijabiyun, perjalanan yang positif, tidak ada negatifnya dzikrullah mah. Fa'alun, yang praktis, yaj'alu, yang membuat ashabahu, pelaku dzikrullah itu ruhbanan, seperti pendeta tidak keluar kan. Bilaili, di malam hari, seperti pendeta di malam hari tumpak sajadah, muter-muter tasbih. Wapursanan, dan penunggang kuda, bin nahari, di siang hari. Pursanan penunggang kuda dalam perang, ya dulu mah belum ada tank baja ya. Itu tempat perangnya hanya kuda, pursanan. Nah, isinya ada hubungannya dengan yang di atas. Dzikrun nahar, ingat berzikir di waktu siang hari itu jadi ruhbanan, sibuk melakukan hubungan sosial bermasyarakat. Ada di dalam hadis, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbir khairun minal mu'min ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru. Orang mukmin yang bergaul, bermasyarakat, berinteraksi dengan manusia dan sabar menghadapi manusia itu lebih baik daripada mukmin menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang karena tidak sabar menghadapi manusia gitu. Jadi sibuk ngurus masyarakat, bergaul dengan manusia. Pegawai kantor, pedagang, petani sabar menghadapi masyarakat heterogen, itu lebih baik daripada yang di kamar aja karena tidak sabar menghadapi manusia, tumpak sajadah aja ya, muter-muter tasbih gitu. Karena tidak sabar menghadapi orang. Itu ruhban itu begitu. Punten pursanan bin nahar. Ke-24, alaikum, kalian harus bidzikrillahi, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu kalau diulangi ya, membaca la ilaha illallah disebut tahlil, membaca Allahu Akbar disebut takbir, membaca astagfirullah disebut istighfar, membaca Quran disebut tilawah.
dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, disebut sholat. Berkantor, berdagang, bertani tanpa melanggar aturan Allah disebut muamalah, dikir juga. Berdagang tidak curang, bertani tidak naon, dipuisikan untuk tinggal daki cenanya di kampung. Berkantor untuk jadi koruptor. Nah, pokoknya menghindar dari yang dilarang oleh Allah, melaksanakan aturan Allah disebut muamalah, itu tuh dikir. Di dalam Al-Quran surat 63 ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian terganggu, terhalangi, tergoda dengan harta dan anak kalian dari dzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, apabila melakukan itu teh apa? Terganggu dengan dzikir kepada Allah, faulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang yang merugi. Isinya harta dan anak harus dijadikan jalan dzikir kepada Allah. Banyak harta harus jadi banyak bekal ibadah kepada Allah. Tidak punya harta tidak terganggu dzikir kepada Allah, ingat terus saja kepada Allah. Banyak anak, banyak teman beribadah kepada Allah, banyak mitra ibadah kepada Allah. Tidak punya anak, tidak ada gangguan untuk ibadah kepada Allah saja. Jadi tidak ada alasan banyak harta itu karena saya ngurus harta, terganggu ngaji, terganggu ibadah. Justru dengan banyak harta itu harus banyak ibadah, banyak anak, banyak teman beribadah kepada Allah. Dan ketika mengurus hartanya juga harus mengandung ibadah kepada Allah. Itu surat 63 ayat 9. Ke-25, inna dzikra, sungguh dzikir itu nurun, cahaya, laka untukmu, fid dunya, di dunia, wa nurun, dan cahaya, fi qabrika, di dalam kuburmu, wa nurun, dan cahaya, fi ma'adika, tempat kembalimu di akhirat. Ketika kita ngaji juga sekarang butuh cahaya. Kalau mati cahayanya, lampunya kelabakan, bisa berhenti kita. Ini di alam kubur ada cahaya nanti, tidak akan gelap. Dinyalakannya dari sekarang dengan dzikir, ya. Oh, nah itu tercereg. Alaikum bidzikrillah, kalian harus dzikir kepada Allah. Fa innahu, sebab dzikir kepada Allah itu dawaun, obat. Wa iyyakum, awas, hindarilah gitu. Ingat iyyakum deh. Wa dzikron nasi, ingat kepada manusia.
ingat kepada manusia mah fa innahu daun, penyakit. Jangan diingat-ingat suami mah. Kalaupun ingat, harus di jalan ingat kepada Allah. Titipan aja kepada Allah, ya Allah, suami saya jauh dari saya, titip ya Allah. Jangan neko-neko suami saya. Tolong ya Allah, jewer apabila cari lagi. Di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 199, kalau tidak salah pasti benar. Tolong dicek coba. Al-Baqarah 199 apa? 199. Oh, 200 merenan terus. Mana sih kaku? Betul. Betul. Kadikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Ini ceritanya sedang ibadah haji. Apabila sudah afatum, sudah melakukan rangkaian haji, fadkurullah, ingatlah kepada Allah. Kadikrikum, ingat kepada Allah itu targetnya kadikrikum aba'akum, seperti kalian ingat aba'akum kepada orang tua kalian. Isinya kalau dibaca tafsirnya, minimalnya seperti ingat kepada orang tua kalian. Para mahasiswa itu bertanya, paling banyak saya ingat mah pacar saya. Kenapa orang tua? Kata seorang dia, iya saya tidak punya orang tua. Semuanya pun punya orang tua pasti, karena tidak ada yang keluar dari belah batu, pasti. Hanya ada yang sudah meninggal orang tuanya, atau orang tuanya tidak melalui nikah dulu, kemudian orang tua juga. Keduanya isinya itu ingat kepada orang tua, harus jadi jalan ingat kepada Allah gitu. Ingat kepada apapun harus jadi jalan ingat kepada Allah. Ingat kepada apapun. Dan kenapa Allah menyebutkan seperti ingat kepada orang tua? Karena semua manusia mempunyai orang tua. Tidak semua manusia punya pacar, ya. Kalau orang tua semua punya. Isinya ingat kepada apapun harus jadi jalan ingat kepada Allah gitu. Ke-26 25 dulu apa? Atau adzikru 26, adzikru, zikir itu yaftahu, membuka, babadukhuli, pintu masuk, ilallahi, kepada Allah. Pintu masuk kepada Allah. Kepada Allah maksudnya kepada rahmat Allah, kepada keberkahan Allah, kepada surga Allah, kepada hidayah Allah. Itu pembuka, zikir itu pembuka pintu
pintu kepada Allah, pintu masuk kepada Allah. Fa idza futiha, maka apabila sudah dibuka pintu, wajadad dzakiru, pasti menemukan orang dzikir, rabbahu, Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau pintu Allah sudah dibuka, pasti akan menemukan Allah, menemukan keberkahan Allah, menemukan rezeki Allah, menemukan hidayah Allah, menemukan ilmu dari Allah, menemukan apapun, karena Allah mah kaya, semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menemui Tuhannya, wajada kulla syai'in, pasti menemukan segala sesuatu. Ya, ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya teh halaman 18 ya. Kak Ajlong itu mah halaman 17-nya. Ini teh menulis halaman 18 teh melewati apa? Melewati kesulitan. Kesulitannya apa? Sudah ngetik satu halaman kepada itu yang di rumah, yang disuruh sok sing teh di print, gak ada cendawi, ternyata tidak disimpan, tidak di apa, tidak diasep. Astagfirullah, harus nulis lagi. Nulis laginya itu ya membuka kitab lagi, karena dari membuka kitab langsung diketik, ya tidak ada konsepnya gitu. Buka 3 kitab lagi. Itu mah sampai 1 minggu ditinggalkan ada pusing. Itu mah tandanya sudah kakek-kakek lupa. Ya. Nomor 8 maksudnya nomor sifat nomor 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, wajib fi haqqi ta'ala, dalam hak Allah Ta'ala, al-iradatu, sifat iradah. Iradah itu berkehendak. Hanya Allah yang mempunyai sifat iradah. Mungkin ibu-ibu komplain, saya juga suka kehendak. Tidak, kita mah tidak punya sifat berkehendak. Suka berkehendak, berkeinginan, tapi tidak punya sifat. Itu mah kita mah punya keinginan karena ada ketertarikan. Ibu-ibu bogoh kepada suami, dulu bogoh tanya, ketika gantengkan hayna geus teu bogoh. Tapi masih kena jadi suami ya, karena ada kebutuhan yang lain. Karena nunggu sama ditinggalkan. Allah mah berkehendak, ada tidak tergoyahkan keinginannya. Kita mah ada keinginan, ada kemauan karena terpengaruh dengan cantik. Sudah tidak ada cantik nah ini mah, karena ganteng lagi sudah habis. Masih ada tuh ya, karena sudah sayangnya ganti. Nah Allah mah iradah berkehendaknya itu sifat. Kita pun tidak punya sifat, tidak. Karena terpengaruh kita mah. Allah mah tidak terpengaruh. Allah berkehendak memberi rezeki itu karena sifat Allah, Razak dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Memberi itu bukan karena doa kita. Doa kita mah kebutuhan kita berdoa supaya kita dekat kepada Allah, supaya kita berpahala, supaya kita menjadi abid, jadi ibadah, orang beribadah. Allah tidak butuh.
tetap aja memberi. Banyak yang durhaka juga diberi rezeki oleh Allah. Nah, wahya, sifat iradah itu sifatun, satu sifat qadimatun, yang lama tiada awal. Kalau kita mah ada awalnya kan, muncul karena sudah melihat. Mau makan, terpengaruh kunaon mau makan kita karena lapar, ya. Terpengaruh, jadi bukan karena keinginan, tapi terpengaruh dengan lapar dan makanannya menarik lagi gitu. Tapi kasebeleun. Sifatun qadimatun qaimatun. Nah, iradah Allah, berkehendaknya Allah, qadimatun, lama tiada awal lamanya itu. Qaimatun, yang tegak terus berdiri sendiri. Qaimatun, tidak tergoyahkan. Kalau kita mah tergoyahkan kan, keinginan teh tidak mau sekarang mah. Sudah merayu-rayu kepada suami teh, minta, ternyata tersakiti oleh suami, sudah tidak mau sekarang. Bidati ta'ala, dengan dat Allah subhanahu wa ta'ala. Dat itu yang kena sifat. Ini sifatnya hitam nih. Mik itu sifatnya hitam. Dat mik itu hitam. Nah, Allah, dat Allah laisa kamitslihi syai'un, salah satu sifatnya sifat iradah, nempel kepada. Ingat definisi sifat itu, as-sifatu multasiqatun bidzat. Sifat itu selalu nempel kepada zat. Seperti hitam peci saya, hitam ini itu nempel. Sekalipun diturban tetap nempel, hitamnya tidak hilang. Nah, sifat Allah yang 20 itu dengan zat Allah tidak pernah hilang. Yukhassisu, menentukan, biha, dengan sifat iradah itu, al-mumkina, kepada segala yang mungkin. Di alif mana terjemahnya segala, alif lamnya alif lam lil jinsi, segala jenis yang mungkin. Al-mungkin bil wujudi, dengan adanya. Segala yang mungkin ada, itu Allah menentukan dengan sifat iradah itu. Apakah ada yang tidak mungkin bagi Allah? Ada yang tidak mungkin bagi Allah? Ada. Tidak mungkin bagi Allah punya anak. Karena Allah lam yalid wa lam yulad. Itu tidak mungkin wujud itu mah. Dan ada pernah disampaikan pertanyaan nyeleneh dari seorang PKI zaman tahun 60-an kepada Pak Kiai. Pak Kiai, katanya Allah itu kuasa. Iya, kuasa. Apakah mungkin Allah menciptakan sesuatu yang Allah pun tidak kuasa menghancurkannya? Jangan gitu. Hanya Pak Kiainya pinter. Saya akan jawab, apabila sekarang kamu menghadap ke timur dan menghadap ke barat, kan tidak mungkin itu mah. Ini peci harus penuh dan harus kosong. Itu tidak mungkin. Tidak meneruskan bertanya si PKI itu. Karena disyaratkan, akan saya jawab, kamu harus menghadap ke barat dan ke timur pada saat yang sama, akan saya jawab.
Itu di sini menentukan yang mungkin ada. Ya. Kalau Allah menciptakan anaknya, itu mah tidak mungkin ada, karena Allah ahad, sudah terkapar dengan ahad Allah subhanahu wa ta'ala. Au bil adami, atau mentidakadakan, atau dengan tidak ada, menentukan yang ada, menentukan sesuatu yang mungkin ada, menentukan yang sesuatu yang mungkin tidak ada. Au bil gina, atau menentukan seseorang kaya, itu dengan sifat iradah, mengkayakan itu, bukan dengan jago bisnis, bukan. Banyak yang jago bisnis, sarjana ekonomi, profesor ekonomi, tapi terkaya-kaya ada. Aubil fakri, atau dengan fakirnya, mempakirkan, mengadakan, mentidakadakan, mengkayakan, mempakirkan, itu dengan sifat iradah. Aubil ilmi, atau dengan ilmu. Dosen mah hanya bisa ngajar, tidak bisa memberi ilmu. Kalau dosen bisa memberi ilmu, pasti tidak akan ada anak dosen yang bodoh, ya pasti pinter. Pak Kiai juga hanya bisa ngawuruk, ya Kiai mengawuruk dalam bahasa Sunda mah. Kalau Pak Ustadz mengajar, jangan Pak Kiai mengawuruk. Tidak bisa memberi ilmu, hanya bisa ngajar. Pasti kalau Pak Kiai bisa memberi ilmu mah tidak akan ada anaknya yang tidak naik kelas. Ini saya ini anak Kiai, kelas 5 dulu tidak naik kelas, Pak. Tidak naik kelas. Mau dibejakeun alasan nama nakal, bijak-bijakeun oge nya. Nakal itu ngurak ke sekolah teh ngurak jeung bangor deh. Au bil jahli, atau dengan bodoh, itu dengan sifat iradah Allah. Ila ghairi dzalika, ila ghairi dzalika itu DST, ya, dan seterusnya. Mengapakan pun, ini sumbernya Tati Taudih Tijan, halaman 47. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, surat Al-Isra ayat 16 dan surat ayat 16 dan ayat 19, dan surat Yasin ayat 82. Ini waqala ba'dul mufassirin, berkata ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir, muqtatofan deh dipetik, dicuplik, tidak semuanya, makanya diberi nomor 1, 2, 3. Kalau dibuka itu nama, kalau tidak salah 4 halaman mungkin, ya. Iya mah diambil sedikit-sedikit yang penulis pahami dan bisa menerangkan kira-kira gitu. Yang tidak nama dilewat aja. Kadang-kadang bisa dipahami tapi susah nerangkeunana, dilewatkeun gitu. Makanya di sini muktatofan, dipetikan, diceplikan sedikit-sedikit. Min fi dilalil Quran, nah kurung tanda kutipnya Quran, tanda kutip dedinya Qurani, min fi dilalil Quran, min dari kitab fi dilalil Quran, wa mukhtasar tafsir Ibni Katsir,
tafsir itu ada tafsir Ibnu Katsir, ada mukhtasornya. Mukhtasor itu resume, dibaca muqaddimahnya, kenapa dimukhtasorkan? Karena hadis-hadis dhaifnya ditinggalkan dan dongeng-dongeng yang panjangnya ditinggalkan. Itu mukhtasar Ibnu Katsir. Nah, dari situ insya Allah tidak akan ditambah lagi, hanya selama sehalaman ini aja. Jadi 14 akan dibahas insya Allah. Insya Allah 2 pekan lagi aja ya ketemu. Udahlah sampai di situ. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nas'aluka Allahumma al-ijabah bi qiraati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.